100,000 FM Radio Joko, radio yang... Halo, selamat malam kepada kalian semua yang sedang rebahan sambil mendengarkan, yang sedang begadang menunggu subuh, atau yang sedang naik motor dengan headset sambil berpikir, hidup ini kok seperti ini ya. Ini adalah Radio Joko, siaran malam paling santai. Atau mungkin paling malas, terserah bagaimana kalian melihatnya. Saya Bang Joko, orang Surabaya yang sudah sangat capek dengan kehidupan, tetapi masih harus berbicara setiap malam. Malam ini adalah Jumat Kliwon. Wih, angker sekali katanya orang-orang. Kopi saya sudah mulai dingin. Tapi ya Lis, mari kita langsung saja ke ceritanya. Judul cerita malam ini panjang sekali. Menggauli istri tetangga di kali waktu Jumat Kliwon. Cerita ini dikirim oleh Mas Andi. Katanya pengalaman pribadi yang benar-benar terjadi. Saya tidak tahu harus percaya sepenuhnya atau tidak. Tapi yang pasti, cerita ini membuat bulu kuduk berdiri. Mari kita dengarkan bersama-sama. Pelan-pelan saja. Mas Andi adalah orang yang sangat biasa. Dia tinggal di pinggiran sebuah desa kecil dekat kali. Kampung yang rumah-rumahnya berdempetan rapat, bau tanah basah selalu bercampur dengan aroma sampah yang terbawa dari hulu sungai. Mirip sekali dengan kampung-kampung di pinggiran Surabaya. Tetapi ini berada di daerah Sleman, Jogja. Rumahnya sederhana. Tembok bata ekspos tanpa cat, atap seng yang berderit saat angin kencang, dan teras kecil hanya berisi 2 kursi plastik yang sudah pudar warnanya. Tepat di sebelah rumahnya adalah rumah Pak RT. Pak RT jarang sekali terlihat karena pekerjaannya sering dinas ke kota. Kadang seminggu, kadang bahkan 2 minggu baru pulang. Istrinya bernama Mbak Sri. Usianya sekitar 32 tahun. Orangnya sangat pendiam. Hampir tidak pernah keluar rumah, kecuali untuk mengambil air di sumur umum. Jika bertemu di sumur, dia hanya tersenyum tipis, matanya sayu, kulitnya putih pucat seperti orang yang jarang terkena sinar matahari. Rambutnya panjang, selalu digelung asal-asalan. Kadang ada beberapa helai yang jatuh menutupi sebagian wajahnya. Orang-orang bilang dia cantik, tetapi cantik yang membuat orang tidak berani menatap terlalu lama. Ada aura dingin yang menyelimuti dirinya. Dulu Mas Andi masih memiliki istri. Namun 2 tahun lalu, istrinya pergi meninggalkannya. Alasannya selalu sama yang sering terdengar. Kurang perhatian. Mas Andi hanya tersenyum getir setiap kali mengingat itu. Kurang duit kali mbok, katanya dalam hati. Sejak saat itu dia hidup sendirian. Pekerjaannya serabutan, membantu tetangga membangun rumah, mengangkut barang, kadang menjual apa saja yang bisa dijual di pasar malam. Malam-malam biasanya dia duduk di teras, menyeruput kopi hitam tanpa gula, merokok kretek sambil menatap kali yang airnya hitam pekat. Suara air mengalir itu kadang terdengar aneh, seperti ada orang berbisik-bisik dari kejauhan. Mas Andi biasa saja, menganggap itu hanya angin. Namun malam itu berbeda. Tepat malam Jumat Kliwon. Sejak sore hujan sudah turun deras sekali. Langit gelap gulita, petir sesekali menyambar di kejauhan. Cahayanya kuning pucat menyilaukan sesaat. Listrik mati total. Seluruh kampung menjadi sunyi mencekam. Hanya suara air hujan yang deras membentur atap seng,
bercampur dengan angin ribut yang menerpa daun-daun kelapa di belakang rumah. Mas Andi duduk di teras dengan jaket compang-camping. Cangkir kopi panas di tangan kanan, rokok kretek di tangan kiri. Asap rokok naik pelan, bercampur dengan bau tanah basah yang menyengat. Tiba-tiba, dari rumah sebelah terdengar suara. Nangis pelan seorang perempuan. Bukan nangis biasa yang mewek keras. Ini nangis yang campur aduk. Ada kesedihan mendalam, kesepian yang menusuk. Tetapi juga ada nada, seperti sedang mengajak. Suara itu menembus hujan deras, menembus angin ribut, masuk ke telinga Mas Andi dengan sangat jelas. Dia diam sejenak, mendengarkan. Mbak Sri kali, sedang sedih karena suaminya lama pulang, pikirnya. Orang yang kesepian itu sangat berbahaya, teman-teman. Lebih berbahaya daripada hantu. Hantu paling hanya membuat merinding. Tetapi kesepian bisa mendorong seseorang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Mas Andi bangkit. Kakinya terasa berat, tetapi dia tetap melangkah menyeberang ke rumah sebelah. Hujan menyipratkan air ke jaketnya. Pintu depan rumah Pak RT terbuka sedikit, seolah sengaja dibiarkan begitu. Dia mendorong pelan. Engsel pintu berderit kecil. Di dalam rumah gelap gulita, hanya ada lampu Petromax kecil di ruang tengah. Nyala kuningnya redup, membuat bayangan-bayangan panjang menari di dinding kayu. Mbak Sri duduk di kursi kayu tua. Rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Baju tidurnya tipis sekali. Kain mori putih yang basah karena cipratan hujan dari jendela yang terbuka. Dia menoleh pelan ke arah Mas Andi. Matanya merah, bengkak. Tetapi bukan merah karena nangis biasa. Merah yang kosong. Pupilnya seperti lubang tanpa dasar. Namun ada sesuatu yang menarik. Seperti magnet dingin yang menarik jiwa. Mbak, kenapa nangis? Tanya Mas Andi. Suaranya sedikit gemetar. Mbak Sri hanya tersenyum tipis. Bibirnya pucat. Masuk saja, Mas. Dingin di luar, katanya. Suaranya lembut, tetapi dinginnya meresap hingga ke tulang. Mas Andi melangkah masuk. Kakinya seperti tidak mau menurut, tetapi tetap maju. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Awalnya hanya obrolan biasa, membicarakan suami yang jarang pulang, tagihan listrik yang terus menumpuk, kehidupan yang semakin susah. Mbak Sri bercerita pelan. Suaranya seperti angin malam yang berhembus. Lama-kelamaan, tangan Mbak Sri memegang tangan Mas Andi. Dingin sekali, seperti es. Tetapi anehnya, di balik dingin itu ada kehangatan yang tidak wajar. Campur aduk. Jantung Mas Andi berdegup kencang. Napasnya menjadi sesak. Malam itu, mereka menggauli. Di kamar yang gelap, hanya diterangi Petromax yang nyalanya semakin redup. Hujan di luar semakin deras. Angin ribut menerpa daun kelapa. Rasanya berbeda dari biasanya. Bukan kenikmatan biasa. Seperti ada pihak lain yang ikut menyicipi. Mbak Sri memeluk erat sekali. Kuku-kukunya mencakar punggung Mas Andi hingga berdarah tipis. Tetapi Mas Andi tidak merasakan sakit. Malah ketagihan. Badannya panas, tetapi kulit Mbak Sri dingin seperti mayat. Setelah selesai, Mbak Sri hanya berbisik pelan di telinga Mas Andi. Terima kasih ya, Mas.
sudah menemani aku malam ini." Lalu dia tertidur. Matanya tertutup. Napasnya pelan. Pagi-pagi buta, Mas Andi terbangun. Mbak Sri sudah tidak ada di sampingnya. Kamar kosong. Dia buru-buru keluar, takut ketahuan tetangga. Anehnya, rumah Mbak Sri seperti tidak ada apa-apa. Lampu listrik tiba-tiba menyala normal. Pintu depan terkunci rapat dari dalam. Mas Andi pulang ke rumahnya sendiri. Badan masih gemetar. Bau amis air kali masih menempel di kulit. Hari-hari berikutnya, kehidupan Mas Andi berubah secara perlahan. Awalnya masih biasa saja, tetapi setiap malam tidurnya gelisah. Mimpi buruk datang berulang-ulang. Selalu mimpi yang sama. Mbak Sri berdiri di pinggir kali, baju putihnya basah kuyup, rambut panjang menjuntai menutupi wajah. Perutnya membesar secara perlahan, seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Padahal ketika bertemu di sumur kemarin, perutnya masih rata. Di dalam mimpi itu, Mbak Sri tersenyum manis, tetapi matanya hitam pekat tanpa putih mata. "Mas, anak kita sedang bergerak nih," bisiknya. Tangannya mengelus perut yang semakin membesar. Mas Andi selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, napas tersengal. Seminggu kemudian, lagi-lagi malam Jumat Kliwon. Hujan kembali turun deras. Mas Andi tidak bisa tidur. Dia duduk di teras, mendengar suara tawa pelan dari arah kali. Tawa seorang perempuan, tetapi bercampur dengan tangis bayi kecil. Pelan, tetapi sangat jelas. Mas Andi mengintip dari jendela. Di pinggir kali, di bawah pohon beringin besar yang tua, Mbak Sri berdiri. Baju putihnya robek-robek. Rambut panjang menutupi wajah. Perutnya sudah sangat besar, seperti hamil 7 atau 8 bulan. Dia menoleh ke arah rumah Mas Andi, tersenyum lebar. Gigi-giginya kuning kecoklatan, agak runcing. Mas Andi langsung menutup jendela rapat-rapat, badan gemetar hebat. "Ini hanya mimpi. Ini hanya mimpi," gumamnya berulang-ulang. Tetapi keesokan paginya, kampung menjadi ribut. Pak RT pulang mendadak dari dinas. Dia menemukan Mbak Sri sudah tidak bernyawa. Duduk persis di kursi kayu tua itu. Matanya terbuka lebar, kosong tanpa jiwa. Di perutnya, ada bekas garukan panjang dari dalam. Seperti ada sesuatu yang mencakar keluar dengan paksa. Dokter desa hanya menggeleng-geleng kepala. Ini sangat aneh. Seperti ada yang keluar sendiri dari dalam. Mas Andi tidak berani mengakui apapun. Dia memutuskan pindah ke kota. Tinggal di kontrakan kecil di pinggir jalan raya. Tetapi teror itu tidak pernah berhenti. Setiap Jumat Kliwon, mimpi datang lagi. Mbak Sri muncul dengan perut yang semakin besar. Kadang dia tertawa pelan, kadang menangis terseduh-seduh. Kadang perutnya bergerak-gerak sendiri, seperti ada tangan kecil yang menendang-nendang dari dalam. Mas Andi mulai kurus, mata cekung, rambut rontok. Dia pergi ke dokter mata. Dokter mengatakan semuanya normal. Tetapi ketika keluar dari klinik, di parkiran motor yang gelap, ada bayangan seorang perempuan hamil berdiri di pinggir jalan. Dia tersenyum ke arah Mas Andi. Perutnya bergerak-gerak hebat. Mas Andi lari terbirit-birit. Tahun berganti tahun. Sekarang Mas Andi bekerja sebagai buruh pabrik shift malam. Tinggal sendirian,
tidak punya teman dekat. Tetapi setiap Jumat Kliwon, dia mengunci pintu rapat-rapat, mematikan lampu, duduk di pojok kamar. Dia mendengar suara tangis bayi dari luar jendela. Bayi yang tidak pernah lahir. Kadang suara itu berbisik pelan. "Bapak, pulang. Bapak." Mas Andi menutup telinga. Tetapi suara itu tetap masuk ke dalam kepala. Masuk ke tulang. Suatu malam Jumat Kliwon yang hujan deras sekali, Mas Andi duduk sendirian di kamar kontrakan. Lampu mati karena pemadaman listrik. Dia mendengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Pelan tetapi terus-menerus. Mas Andi tidak berani membuka. Tetapi pintu terbuka sendiri, sangat pelan. Mbak Sri masuk. Baju putihnya basah kuyup, rambut menutupi wajah. Perutnya sangat besar, hampir pecah. Dia berjalan pelan ke arah Mas Andi. Langkahnya tidak bersuara. "Mas, anak kita mau keluar nih," katanya. Suaranya campuran tawa dan tangis. Mas Andi melihat dengan jelas. Di belakang perut Mbak Sri ada lubang besar, hitam pekat, seperti sundel bolong. Dari lubang itu, sebuah tangan kecil bayi keluar perlahan, meraih ke arahnya. Kuku-kukunya panjang, hitam legam. Mas Andi menjerit sekuat tenaga. Dia mendorong pintu, lari keluar kontrakan. Hujan deras membasahi seluruh badannya. Dia berlari ke pinggir jalan, nyaris ditabrak motor yang lewat. Ketika menoleh ke belakang, Mbak Sri sudah tidak ada. Tetapi di tanah becek, ada bekas air ketuban hitam pekat. Baunya amis menusuk hidung. Dan di situ, ada tangan kecil bayi, hanya tangan saja. Jari-jarinya masih bergerak-gerak pelan, seperti sedang mencari sesuatu. Sampai sekarang, Mas Andi tidak pernah menceritakan detail ini kepada siapapun. Dia hanya mengirim pesan panjang kepada saya tengah malam. "Bang Joko, tolong doakan saya. Saya takut dia kembali lagi. Takut dia membawa anaknya untuk menemui bapaknya." Ya wis, begitulah cerita dari Mas Andi. Seram sekali, bukan? Hidup ini sudah cukup berat. Ditambah lagi dengan hantu yang hamil. Kalau saya sih, lebih baik takut pada tagihan listrik saja. Setidaknya tagihan itu bisa dicicil. Tidak membuat kita menjerit di tengah malam. Teman-teman, kalau sedang Jumat Kliwon, jangan nekat ya. Tetangga itu tetangga. Istri tetangga, ya tetap istri tetangga. Lebih baik mendekati kopi saya saja. Lebih aman. Tidak akan membuat hamil hantu. Ini Bang Joko. Capek hidup tetapi masih siaran. Radio Joko pamit dulu. Selamat malam. Atau selamat pagi. Entahlah. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau berani. Dadah!